Anda kembali di Dialog Nusantara Petang, kita masih membahas mengenai peran KPID dalam mendukung perwujudan ASO 2022 dan saat ini saya bersama dengan Wakil Ketua KPID Riau, Mas Hisam Setiawan. Selamat sore, Mas Hisam. Sore, Mbak. Ya, tadi kan kita sudah membicarakan mengenai persiapan dan juga bagaimana kesiapan dari KPID di Sumatera Utara. Saat ini di Riau sendiri tentunya seperti tadi sudah saya katakan kepada Mbak Mutia bahwa memang ini merupakan suatu kabar gembira bahwa Undang-Undang Cipta Kerja di mana di dalamnya ada klaster penyiaran ini sudah disahkan. Tinggal kita bagaimana secara bersama-sama mewujudkan ASO 2022. Anda melihatnya bagaimana? Ini sebuah fenomena yang menarik di mana hampir 18 tahun gitu ya kita menunggu analog switch off dan digitalisasi penyiaran sampai pada posisi Undang-Undang 11 tahun 2020 disahkan, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Dan di situ dalam klaster pasal 60A disebutkan paling lambat 2 November 2022. Saat ini sudah memasuki tahun Desember di 2020. Kita hanya punya waktu setahun lebih gitu ya. Saya pikir ini menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya di tingkatan pusat, bagaimana menyiapkan untuk analog switch off. Kalau secara teknologi analog switch off tinggal saat ini juga bisa dilakukan, analog switch off. Tapi bagaimana mempersiapkan segala sesuatunya? Iya, infrastrukturnya. Infrastruktur, penerima manfaat, bagaimana juga konsep pengelolaan dunia bisnisnya gitu ya. Terutama dari kami sebagai perwakilan masyarakat di bidang penyiaran, tentu yang paling utama buat kami adalah masyarakat. Masyarakat penerima manfaat harus bisa dipastikan mendapatkan manfaat dari ASO ini terjadi. Jangan hanya bicara penerapan ASO, jangan hanya bicara soal pengelolaan infrastruktur doang sih. Tapi harus menekankan masyarakat sebagai penerima manfaat. Apakah itu penerima manfaat secara directly atau memang pemanfaatan dari frekuensi yang sudah dimanfaatkan untuk telekomunikasi misalkan yang lebih banyak nantinya ketika digital dividendnya ada. Nah, untuk daerah Riau sendiri ini bagaimana persiapannya? Jadi yang akan dilakukan KPID Riau ke depan adalah mencoba melakukan pemetaan dan mapping. Pemetaan terhadap dua ya, penerima manfaat dan juga bagaimana penerima manfaat secara tidak langsung. Karena apa? Yang pertama, penerima manfaat adalah buat masyarakat yang saat ini berada di dalam wilayah layanan yang sudah tersedia televisi analog existing. Dia akan beralih ke digital dong. Nah, bagaimana mereka bisa menonton untuk televisi digital. Yang kedua adalah bagaimana peluang bisnis untuk masyarakat yang tidak terlayani, yang selama ini terestrial analog juga tidak terlayani, apakah dalam terestrial digital juga akan tidak terlayani? Nah, ini kan menjadi tantangan penting juga. Karena itu ke depan kami akan menyiapkan sebuah workshop bersama para pihak. Salah satu poin pentingnya adalah kita ingin ini tidak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, tapi tanggung jawab semua pihak. Termasuk di pemerintah daerah Provinsi Riau. Kami selaku perwakilan masyarakat di bidang penyiaran akan menjadi leading sektor untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan analog switch off pada 2 November 2022. Tidak waktu yang lama, karena hitungan setahun lebih lagi gitu ya, kita harus mempersiapkan sedini mungkin. Sehingga penting juga buat saya menyampaikan kepada semua pihak, kita boleh bekerja dengan bidang kita masing-masing, tapi kalau memang bisa melakukan terintegrasi pekerjaan kita sesama beberapa pihak yang lain, sehingga tujuan kita sama, tapi mungkin perahunya bisa beda-beda, tapi tujuannya sama dan target kita tercapai. Sejauh ini kendala atau kesulitan apa yang dihadapi untuk bisa mewujudkan dan mendukung pemerintah dalam mewujudkan analog switch off ini? Yang kita lakukan sebenarnya adalah ada beberapa hal, termasuk salah satunya sosialisasi ya. Penting buat kita dari KPID dan juga pemerintah daerah memberikan edukasi ke tingkat masyarakat. Apa nanti manfaatnya kalau penyiaran sudah digital? Tidak hanya soal berpindahnya teknologi gitu ya, tetapi ada manfaat di luar itu, multiplier efeknya. Misalkan saat ini komunikasi jaringannya masih lelet di daerah-daerah, tapi kalau misalkan digitalisasi jalan, ASO jalan, at least frekuensinya akan lebih berkembang dan masyarakat bisa mendapatkan informasi. Buat sekolah-sekolah yang internetnya masih belum bisa, mungkin itu nanti bisa terlayani. Nah, yang kedua sebenarnya ini kita bicara soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di bidang penyiaran. Ada yang sudah memiliki dulu punya proses freeze secara perizinan, terutama di Provinsi Riau untuk wilayah Kota Pekanbaru gitu ya.
mereka sudah memegang namanya rekomendasi kelayakan. Kalau tidak kita bisa buktikan gitu ya, tidak bisa kita tampilkan gitu, masyarakat juga nggak bakalan ngeh dengan semua apa yang kita sampaikan gitu loh. Nah, penting buat kami di KPID Riau adalah ingin memastikan kalau ternyata pengelola MUX yang ada di Pekanbaru misalkan, atau yang ada di Bengkalis, atau yang ada di TVRI lah, di mana transmisinya atau stasiunnya bisa untuk bersiaran digital, silahkan dibuka untuk orang bisa melakukan uji coba misalkan. Sehingga ada perbaikan dan kelihatan perubahan dari analog itu ke digital seperti apa di televisi untuk masyarakat. Nah, dari situ kan masyarakat akan membincangkan. Kalau ini tidak, kita bicaranya masih dalam kerangka sosialisasi digital nanti begini, akan berbuat begini, dampaknya akan begini. Tunggu dulu, buat kita di Riau, KPID Riau itu punya sebuah konsep, kita akan langsung terjun ke lapangan dan real. Kita ingin melakukan pembuktian kalau kita mau bicara ASO 2022, kita bicaranya sekarang real. Iya, karena kebanyakan masyarakat kalau sudah melihat baru percaya. Nah, itu dia. Sehingga harapan kita sebenarnya, oke, Bakti punya pengelolaan Kominfo dengan KPI Pusat sudah melakukan sosialisasi. Dan kita minta di 2021 sosialisasinya harus lebih masif dan memang harus bisa memberikan aspek yang real di tingkat lapangan, khususnya di daerah-daerah atau di provinsi-provinsi. Nah, pada proses itulah kita di KPID Riau meminta dukungan para pihak, terutama yang dari negara Republik Indonesia. Ini kan soal kedaulatan bangsa gitu ya, soal bagaimana menjaga marwah negara bangsa untuk digitalisasi penyiaran. Untuk di provinsi, KPID masih dibutuhkan perannya dalam menyiapkan segala sesuatu terkait dengan analog switch off. Menurut Anda selama ini bagaimana dukungan pemerintah? Dukungan pemerintah memang saat ini kan masih di tingkatan nasional ya, belum meramu dan memasuki ke tingkat-tingkat daerah provinsi terkait gitu. Walaupun saya dapat informasi katanya nanti analog switch off bertahap. Nah, proses bertahap itu apakah berbasis apa kriteria dan indikatornya? Iya, kalau misalkan ada top 10 priority. Nah, bagaimana yang 24 lagi? Siapa yang akan mempersiapkan kalau tidak masuk top 10 priority? Jadi diperlukan roadmap dari pemerintah yang juga disosialisasikan kepada pihak-pihak di daerah-daerah untuk bisa mewujudkan dan seperti KPID ini. Dan itulah peran KPID untuk membantu meneruskan kepada pemerintah daerah, khusus di Provinsi Riau, juga di tingkat kabupaten kota, bahkan kalau bisa setingkat camat. Karena apa? Ketika masyarakat sudah beralih siarannya dari teknologi analog ke digital, mereka nggak dapat STB. Gitu ya, atau setup boxnya. Mereka harus beli di mana? Kan harus ada informasinya, menginformasikan tentang begitu. Sehingga apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar sudah terbukti. Oh, ternyata siaranku kemarin satu channel hanya bisa untuk satu TV. Oh, sekarang bisa lebih banyak TV-nya, bisa beragam program siarannya. Dan yang terpenting buat kami di KPI di seluruh Indonesia adalah jangan sampai terulang lagi genrenya hampir semua sama di televisi di satu wilayah. Harus dikedepankan juga untuk kebudayaan lokal di tingkat lokal dengan siaran lokal dan memang televisi lokal. Karena ini juga sesuai dengan semboyan kita karena juga karakteristik Indonesia adalah berbeda-beda, tetapi walaupun banyak sekali ragamnya, tetapi kita juga bisa akhirnya tersatukan juga nantinya kan. Roh Undang-Undang Penyiaran itu adalah diversity of content, keberagaman konten, keberagaman kepemilikan. Nah, memang kemarin punya kesalahan dan kelemahan. Dengan ASO ini atau digitalisasi penyiaran, mari kita perbaiki pelan-pelan. Karena pemahaman saya ketika nanti penerima manfaat bisa memastikan dia sumber informasinya tidak melulu isu siaran A mulu, sama semua stasiun TV. Justru bisa mendorong identitas bangsa, identitas daerahnya, identitas suku dan suku bangsanya begitu ya, dengan semakin mencintai diri sendiri, mencintai juga negaranya. Ya, karena itulah semboyan kita hidup di Nusantara kan, seperti Nusantara TV maksud saya gitu ya. Baik, nah kalau untuk daerah Riau sendiri karakteristiknya ini apa yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Riau khususnya ketika kita nanti sudah ASO di 2022 nanti? Kami sih berharap begini Mbak ya, industri penyiaran di Riau itu memang minim gitu ya, karena memang pada posisi di mana kita sudah pernah punya lembaga penyiaran swasta lokal gitu ya, tetapi ada beberapa yang kolaps gitu. Apakah karena memang tidak bisa survive gitu ya, atau memang ada kendala hal yang lain. Hanya saja yang ada saat ini kan memang lebih banyak televisi siaran berjaringan, SSJ.
dan hanya ada beberapa TV pemerintah daerah gitu ya. Kalaulah saja, tapi saya akan bertanya lagi nanti di bagian infrastruktur sebenarnya. Bagaimana penyeberluasan pengelolaan MUX yang tersedia untuk di setiap kabupaten kota? Apakah itu terpenuhi pada 2 November 2022? Nah, kalau secara karakteristik masyarakat Kota Pekanbaru masih memiliki karakteristik untuk menonton. Hanya saja kita tidak punya banyak informasi tentang kearifan dan kebudayaan dari tingkat lokal. Memang ada lembaga penyiaran swasta lokal di daerah Provinsi Riau, tetapi kan masyarakat juga butuh banyak asupan dong, butuh banyak channel. Nah, besar harapan saya begini, ketika nanti 21 Desember kita bicara dengan banyak pihak, saya ingin memastikan di TVRI sebagai pengelola MUX tersedia sudah tidak pengelolaan MUX digital di Pekanbaru atau di Bengkalis atau di Pasir Pangarayan gitu ya. Sehingga saya mau memastikan kalau memang sudah tersedia, apakah mereka bisa membawa 8 channel atau 10 channel. Yang pasti kan TVRI sekarang sudah 4 channel digunakan. Ada dong sisanya, berarti kalau bawa 10 sisa 6. Yang 6 ini kan bisa dimanfaatkan untuk orang uji coba siaran yang dahulu masih punya RK dari KPID Riau periode pada zamannya itu. Saya hanya ingin memastikan masyarakat dapat dulu bukti TV digital itu seperti apa. Baru nanti kita susun bareng-bareng. Nah, workshop ini nanti kami akan merekomendasikan sebuah rancangan dari Provinsi Riau bagaimana menyusun dan mempersiapkan sebuah pemerintah daerah provinsi. Dan kalau memang bisa, kami akan mencoba mengkoordinasikan dengan KPI Pusat, Kementerian Kominfo dan juga Bakti agar sumber-sumber pembiayaan bisa di-sharing antara APBD provinsi, APBD kabupaten kota dengan dana bakti ataupun dari Kementerian Kominfo. Karena jangan bicara yang top 10 priority atau 12 step priority dong. Semuanya butuh kok. Masa semua penyiaran konsepnya ketidakadilan di mana-mana gitu ya. Harusnya kalau memang role model mau seperti ini, kita bagi sama rata. Sehingga 2 November 2022 kita sudah firm, kita melakukan analog switch off dengan semua persiapan yang sudah tersusun dengan komprehensif. Baik Mas Tisam, terima kasih banyak atas waktu dan sudah hadir bersama kita di Dialog Nusantara Petang. Saya tentunya mendoakan mudah-mudahan analog switch off di tahun 2022 akan benar-benar bisa terwujud dan juga berjalan dengan lancar ketika sudah kita lakukan analog switch off. Dan pemirsa, demikianlah tadi perbincangan saya dengan Mbak Mutia Atika, Ketua KPID dari Sumatera Utara, dan juga baru saja bersama dengan Wakil Ketua KPID Riau, Mas Hisam Setiawan.